Allah ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral seorang anak kecil dari Jepang, negeri yang dikenal dengan negeri yang modern, justru menemukan cahaya hidayah bukan dari ceramah yang panjang, tapi diberitakan viral di media sosial dari film animasi Nusa dan Rara. Jadi awalnya anak kecil ini ya nonton-nonton biasa di layar kecil, ya di Android seperti itu. Suara yang lembut keluar, Nusa dan Rara mengingatkan agar melaksanakan sholat, sopan kepada orang tua, begitu ya, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tapi justru dari sanalah Allah menyalakan cahaya iman di hati seorang bocah Jepang ini. Dan yang menakjubkan lagi, bukan hanya anak kecil ini yang masuk Islam, tapi keluarganya ikut membersamainya. Semuanya dibimbing langsung oleh seorang imam asal Indonesia di sebuah masjid di Jepang. Nah, saat mereka mengucapkan dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sangat haru, pecahlah air mata. Bahkan anak kecil itu langsung memeluk seseorang yang begitu kelihatan sangat-sangat haru, ya ikhwah, dan kita melihatnya sangat bahagia. Anak itu yang kini disebut sebagai mu'alaf termuda di Jepang, usia 7 tahun, ya ikhwah. Tampak tersenyum begitu sangat polos, tapi senyum itu seolah berkata, aku sudah menemukan agama yang hak, agama yang benar. Aku baru saja menemukan rumahku yang sejati, yakni dinul Islam. Dan di sanalah kita bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan media Islam yang lembut, yang santun, bersih, dan penuh kasih. Jadi Nusa dan Rara ini bukan sekedar kartun anak-anak, ya ikhwah. Ia tentunya di dalamnya ada muatan dakwah yang bergerak lewat warna, suara, dan ajakan yang penuh kasih dan penuh hikmah. Jadi Nusa dan Rara ini menunjukkan bahwa untuk mengenalkan Islam itu tidak selalu harus dengan ceramah misalkan, atau dengan khutbah misalkan, tetapi kadang cukup dengan ya suatu kisah atau suatu adegan sederhana yang kemudian ternyata di sanalah menjadi asbab seseorang, anak kecil bahkan keluarganya dari Jepang tentunya memeluk Islam. Subhanallah, dari Indonesia hingga ke Jepang, dari layar kecil di ruang tamu hingga ke hati keluarga yang kini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Merito. Illallah wahdahu la syarika. Semua karena hidayah yang Allah titipkan lewat film animasi Nusa dan Rara. Subhanallah, sungguh benar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Mungkin dari satu adegan atau satu nasihat, atau mungkin satu kata, aqimis shalah, tegakkanlah salat, atau misalkan membaca bismillah dari Nusa itu. Itulah yang menjadi sebab satu keluarga memeluk Islam. Film anak-anak bisa mengguncang hati orang Jepang karena kebenaran itu tentunya tak perlu diteriakkan bak sales yang kemudian datang ke pasar-pasar atau ke mal-mal dan seterusnya. Cukup dipantulkan dengan keikhlasan dan ketulusan. Dan siapa tahu ya ikhwah, dari Nusa Rara ini, film ini akan lahir generasi baru yang membawa Islam ke penjuru dunia untuk kemudian mereka mengenal Islam lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Jadi film animasi ini semoga bisa menjadi asbab hidayah kepada yang lainnya. Namun ironisnya ya ikhwah, ketika film Nusa Rara ini membawa kebaikan dan kemanfaatan yang sangat-sangat luar biasa, namun ada saja di antara mereka yang merasa silau
dengan kehadiran Nusa dan Rara ini. Film yang begitu lembut, sopan, penuh etika, penuh dengan moral, mengajarkan anak untuk jujur, hormat kepada orang tua, agar taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah, sholat, dan sebagainya. Tiba-tiba pernah film Nusa Rara ini dituduh oleh sebagian orang, atau kita katakan oknum lah, katanya filmnya intoleran, radikal, bahkan berbahaya bagi anak-anak bangsa. Nauzubillah. Padahal coba kita jujur, apa yang intoleran dari mengajarkan anak salat dan berbakti kepada orang tua? Apa yang radikal dari mengajarkan terima kasih dan minta maaf, dan kemudian menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda darinya, dari mengingatkan agar tidak sombong dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa radikalnya? Dan lucunya ya ikhwah, ini sangat lucu. Justru dari film yang mereka tuduh itu lahir mualaf termuda di Jepang. Artinya apa? Yang mereka sebut radikal itu ternyata meluluhkan hati orang Jepang itu sendiri. Ya, tentunya ini sejatinya sangat bertolak belakang dengan tuduhan itu, karena Nusa Rara sendiri menghadirkan kelembutan dan tentunya penuh dengan logika. Yang mereka bilang intoleran itu justru menjadi pintu masuk bagi keluarga Jepang dan Muslim yang menemukan kedamaian di dalam Islam. Jadi kalau misalkan karya seindah ini dianggap berbahaya, mungkin bukan filmnya yang salah ya, tapi hati mereka lah yang bermasalah. Hati mereka lah yang sudah tertutup oleh kebencian. Dan kita ini hidup di zaman aneh ya, ketika anak-anak yang diajarkan berbuat sopan dikira itu katanya mencuci otak. Tapi kalau misalkan anak-anak meniru gaya hidup barat tanpa arah, tanpa moral, tanpa akhlak, malah dianggap keren dan global. Padahal justru Nusa dan Rara ini mengajarkan nilai universal yang dicari seluruh manusia, khususnya bagi kaum muslimin, kaum mukminin, mukminat, dan lain sebagainya. Jadi dalam film itu yang diajarkan kejujuran, kasih sayang, kesopanan, dan cinta kepada Sang Pencipta. Dan perlu diingat, mereka boleh berisik menuduh macam-macam, tapi lihat hasilnya. Film yang mereka tuduh, film yang mereka hujat itu justru menyentuh hati dunia. Bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke Jepang, Korea, bahkan ke Eropa. Karena kebenaran itu tidak butuh pembelaan ya ikhwah. Tidak butuh pembelaan. Tidak butuh pembelaan yang keras lah begitu ya. Karena cukup diperlihatkan dalam akhlak yang indah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan atas kuasanya. Dari film yang dicaci itu lahir hidayah yang amat sangat nyata. Dari tuduhan yang kasar muncullah kisah keluarga Jepang yang kini sujud dalam kedamaian. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan tangan mereka, tetapi Allah akan terus menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang ada yang membenci. Kutip dalam surat As-Saffat ayat ke-8. Alhamdulillah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan dihiraukan orang-orang yang membenci kepada Islam, tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang yang kemudian dari film anak-anak kemudian mereka tersentuh hati masuk ke dalam dinul Islam. Aku lupa lihat, jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dengan notifikasinya agar setiap kali upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.